Abrahah inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini saya akan lagi-lagi membacakan sebuah buku. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Di channel ini membahas info dan trik kehidupan sehari-hari dan sesi membaca buku syar'i untuk menambah wawasan kita tentang ilmu agama agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Di video kali ini saya akan membacakan Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, cetakan dari Ummul Qura. Belajar Islam dari sumbernya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang letak geografis Arab dan kondisi penduduknya, letak geografis Jazirah Arab, bangsa Arab, kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang raja-raja di kalangan bangsa Arab, yaitu tepatnya yang kali ini video tentang raja-raja di Yaman. Sebelum kita membacakan videonya, alangkah baiknya yang belum mendengarkan silahkan mendengarkan terlebih dahulu letak geografis Jazirah Arab, bangsa Arab, dan kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab ini di channel ini. Raja-raja di Yaman. Bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui melalui penemuan fosil Aur yang hidup 25 abad sebelum Masehi. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, abad-abad sebelum tahun 650 sebelum Masehi, raja-raja mereka pada waktu itu diberi gelar Ma'rib Saba. Ibu kota mereka di Syarwah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'rib yang dikenal dengan istilah Karibah. Pada zaman mereka mulai diadakan pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib. Bendungan ini sangat terkenal dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah kekuasaan kaum Saba meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. Tahapan yang kedua, sejak tahun 650 sebelum Masehi sampai tahun 110 Masehi. Pada masa-masa ini mereka menanggalkan gelar Ma'rib dan hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, sebagai pengganti Syarwah. Puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Sana'a ke arah timur. Kutipan, lihat Al-Yamanu Abrad Tarik, halaman 77, 83, 128, 130, dan Tarikul Arabi Qobal Islam halaman 101 sampai 102.
Tahapan yang ketiga, sejak tahun 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Pada masa-masa ini, kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya, sebagai ganti dari Ma'rib. Kemudian, Raidan diganti dengan nama Ja'far. Puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itu, mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz. Ini merupakan penyebab pertama kehancuran mereka. Kedua, karena bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan dari laut, setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian utara Hijaz. Ketiga, adanya persaingan di antara kabilah-kabilah yang ada di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan keluarga Khotan berpisah-pisah dan mereka termotivasi untuk pindah ke negeri Sya'ah. Tahapan yang keempat, sejak tahun 300 Masehi sampai masuknya Islam ke zaman. Pada masa-masa ini, kekacauan, keributan, revolusi, dan peperangan antar suku sering terjadi di antara mereka, yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi pihak luar. Hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu, bangsa Romawi masuk ke Aden. Atas bantuan bangsa Romawi ini pula, orang-orang Habasyah dapat merebut Yaman pada awal tahun 340 Masehi, yang sedang disibukkan oleh persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Selanjutnya, Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi, tetapi kemudian bendungan Ma'rib jebol, sehingga menimbulkan banjir yang besar, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 Masehi. Setelah itu, disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan runtuhnya peradaban mereka, dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 Masehi, Dzunawas, seorang Yahudi, memimpin pasukannya menyerang orang-orang Kristen atau pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam dari penduduk Najran dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka menolak, maka Dzunawas membuat parit-parit besar yang di dalamnya dinyalakan api. Lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran pada firman-Nya dalam surat Al-Buruj. Binasa dan terlanaklah orang-orang yang membuat parit. Al-Quran surat Al-Buruj ayat keempat. Kejadian ini menimbulkan api dendam di hati orang-orang Kristen dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan menaklukkan di bawah pimpinan Kaisar Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka memobilisasi orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya sebanyak 70.000 pasukan dari penduduk Habasyah diterjunkan dan mampu menguasai Yaman untuk kali kedua. Serbuan ini dipimpin oleh Aryad pada tahun 525 Masehi. Aryad menjadi penguasa negeri jajahannya dengan mandat Raja Habasyah, hingga akhirnya dibunuh oleh Abrahah,
anak buahnya sendiri. Abraha menggantikan kedudukan Aryad di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah. Setelah peristiwa gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah hingga akhirnya mampu mengusirnya dari Yaman dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 575 Masehi. Di bawah kepemimpinan Ma'di Ya'rib bin Saif Ziyazin Al-Himyari, kemudian mereka menobatkan menjadi raja. Ma'di Ya'rib masih mempertahankan sebagai penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai aktivitasnya, meskipun akhirnya justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka membunuhnya. Dengan kematiannya, pupuslah sudah dinasti Ziyazin. Setelah itu, Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Sana'a, menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman, dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badhan, yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula kekuasaan bangsa Persia atas negeri Yaman. Lihat keterangan lebih lanjut mengenai hal ini di buku Tafhimul Quran jilid keempat garis miring 195 sampai 198 dan Tarik Al-Quran 1 garis miring 133 sampai halaman terakhir. Dalam penetapan tahun-tahunnya, ada perbedaan yang cukup jauh pada beberapa referensi sejarah. Pada beberapa ayat Al-Quran, kisah-kisah seperti ini dinyatakan, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah membahas raja-raja di zaman seperti itu. Ada pergantian beberapa pemimpin ya. Apa perbedaan dari sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan sesudahnya nanti akan terasa di waktu Nabi Muhammad SAW itu hadir ketika kita membaca buku Sirah Nabawiyah ini. Karena kita belum masuk ke bab itu, maka kita bersabar untuk memahami dikit sedikit apa yang teruraikan sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Seperti itu dulu aja. Jika ada kesalahan itu murni dari saya. Jika ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat kepada orang lain. Berikan komentar agar channel ini bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.